Kita lanjutkan dialog pemirsa, saya masih bersama Ketua Badan Riset dan Inovasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam dan juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arifki Caniago. Saya ke Mas Umam melanjutkan pertanyaan sebelum jeda tadi. Mas Umam, jika dalam 3 kali 24 jam sesuai yang dinyatakan dalam surat somasi, artinya hari Sabtu tidak ada respons juga dari Pak Sudiro, apa langkah hukum yang akan dilakukan? Ya, proses hukum akan berjalan, kemudian dalam konteks ini kemudian tim hukum akan memproses lebih lanjut sebagaimana yang sudah tertera di dalam konteks materi surat somasi yang ada. Maka saya pikir tahapan-tahapan itu sudah clear, sudah dijelaskan secara benderang di dalam surat tersebut, dan ya kita ikuti bagaimana kemudian fase-fase dan juga tahapannya, Mbak Resti. Oke, artinya langsung lapor ke polisi ya? Ya. Oke, dalam surat somasi ini juga ada tiga akun lainnya selain akun Pak Sudiro. Apakah mereka juga akhirnya nanti akan disomasi satu persatu menunggu balasan 3 kali 24 jam tenggat waktu atau langsung dilaporkan semuanya? Itu soal teknis proses hukum, nanti tim dari BHPP akan memfollow up itu. Tetapi dalam konteks administratif prosedural dari tim BHPP Partai Demokrat, meletakkan 3 itu dalam satu surat yang sama, sehingga kemudian memiliki ruang dan juga fase yang juga sama, tanggal 3 hari, kemudian proses klarifikasi, baru kemudian kita pertimbangkan secara teknis bagaimana kemudian follow up-nya. Oke, triggernya apa kalau Anda lihat Mas Umam? 3 akun kemudian sama-sama menyerang atau melibatkan Pak SBY dalam kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Apa analisa Anda? Kalau soal trigger saya tidak tahu. Itu bisa dikonfirmasi ke nama-nama yang barangkali terafiliasi dengan akun-akun tersebut. Apa motifnya, apa argumennya, silahkan kemudian dikonfirmasi atau diklarifikasi. Saya pikir beberapa nama itu cukup clear, cukup terang, sehingga kemudian membuka ruang sebenarnya komunikasi. Sebagian juga sudah berkomunikasi, tetapi kemudian nanti follow up seperti apa tim BHPP yang akan menjelaskan. Tetapi begini, bahwa sumber fitnah dan juga disinformasi ini memang dari kajian kami cukup terpola, dan fitnah itu cenderung disebar secara masif dengan akun anonim di media sosial dan cukup repetitif. Nah, kalau dia repetitif dan berulang, most likely memang dia kemudian besar kemungkinan terkoordinasi. Nah, kalau misal kemudian itu dibiarkan, yang menjadi concern dari kita, tentu persepsi publik bisa berbelok, bisa kemudian tidak sesuai dengan apa yang fakta yang terjadi. Maka disinformasi ini betul-betul berbahaya. Kita tidak ingin kemudian ini merusak silaturahmi, merusak reputasi. Kita sama sekali tidak berpikir soal 2029, ini terlalu prematur bicara tentang kontestasi di 2029. Praktis per saat ini, semua tim, semua partai politik di dalam pemerintahan betul-betul fokus dalam konteks konsolidasi. Adapun kemudian dinamika itu hal yang sangat lumrah. Tetapi di dalam konteks konsolidasi pemerintahan per hari ini, itu yang menjadi target utama. Maka kerja-kerja tidak mudah, kompromi, pasca bencana, rehabilitasi dan juga rekonstruksi, plus kemudian juga penataan sistem politik. Itu ada banyak sekali undang-undang paket politik yang perlu ditata satu persatu, mulai dari sistem pemiluan sampai belakangan bicara tentang konteks pilkada. Itu jauh membutuhkan konsentrasi, perhatian yang lebih konstruktif, lebih produktif daripada kemudian hal-hal seperti ini. Yang ingin kita lakukan, kita tidak ingin kemudian persepsi publik yang dibiarkan, yang tidak diklarifikasi, justru kemudian membuat pola disinformasi itu semakin kokoh dan menjadi rugi bagi semua pihak. Oke. Pak Andi Arief, kolega Anda di Partai Demokrat, mengatakan bahwa berharap otoritas seperti Komdigi identifikasi pemilik akun anonim. Apakah selain 3 yang disebutkan? Dan kalau 3 yang disebutkan itu kan berarti bukan anonim ya Mas Umam ya? Semuanya sudah teridentifikasi ya, termasuk punya Pak Sudiro. Apakah ada akun-akun lain yang sekarang diduga juga sedang melancarkan aksi yang sama? Tim kita sudah bergerak mencoba untuk menyisir satu persatu, dan sebelumnya juga sudah dilakukan.
Beberapa video sudah coba di take down, tetapi sudah dilaporkan ke pihak media sosialnya sendiri. Kemudian ada yang kemudian direspon oleh mereka, tetapi kemudian upaya untuk menghadirkan itu terus terjadi. Ini bukan sekedar concern Partai Demokrat. Kita bicara tentang konteks politik yang sehat, demokrasi yang sehat secara umum. Kita juga tidak ingin informasi, hoax, fake news, hate speech menimpa partai-partai politik yang lain, lembaga-lembaga yang lain, dan juga ruang politik dan juga demokrasi kita yang dipenuhi dengan rubbish gitu. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi ikhtiar kita untuk menetralisir. Mari jadikan ini menjadi ruang untuk bermedsos yang sehat, berdemokrasi yang sehat. Kalau menurut teman-teman ini bukan soal hukum saja, ini nanti bukan hanya dalam konteks penegakan hukum, tapi juga bisa kena laknat itu nanti. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat katanya. Nah, ini yang kemudian perlu kita letakkan, satu basis yang menjadi concern kita, supaya ruang demokrasi kita jauh lebih bermartabat. Oke, Mas Rifki, sekaligus sebagai penutup ya, hipotesa Anda terhadap kasus ini bakal mereda sampai berapa waktu ke depan, berapa bulan ke depan? Kan sekarang sudah ada 8 orang sebagai tersangka ya. Kemudian apa jadinya hipotesa Anda sekali lagi jika kemudian akan ada vonis pengadilan yang menguatkan keaslian ijazah Pak Jokowi? Ya, kalau kita membaca maupun prediksi dari banyak orang, atau mungkin banyak pengamat ya, ini kan juga akan berpotensi akan panjang juga nih Mbak, sampai 2009 atau mungkin 2034. Ini kan kalau kita melihat isu tentang ijazah Pak Jokowi kan bukan hanya Pak Jokowi yang diserang, tapi juga Mas Gibran kan. Ini kan secara kan juga tidak hanya Pak Jokowi yang disasar, tapi juga Mas Gibran. Makanya secara politik maupun sejak awal saya bilang bahwa agenda tentang menyasar Pak Jokowi ini kan juga mengarah ke sisi politik ya, untuk melihat bagaimana kontestasi Pilpres 2009. Karena apa sih kepentingan orang untuk kontestasi ini terlalu panjang kalau tidak ada agenda politik? Dan saya rasa kalau kita melihat data survei, itu kan Pak Jokowi kan masih kuat secara politik. Makanya ini yang juga menguntungkan bagi banyak pihak untuk terus mengorkestrasi ini. Dan meskipun ketika misalnya Pak SBY sudah melaporkan orang-orang ini, tentu itu berhenti mungkin di situ saja. Tapi kedepannya ini juga akan masih kuat beberapa orang yang juga akan melihat bahwa ini masih penting. Karena memang sejak awal saya bilang bahwa ketika misalnya isu ini reda di sekas hukum, tapi tentu juga akan panjang juga ketika misalnya orang yang mengambil keuntungan belum puas, ketika misalnya popularitas Pak Jokowi juga masih turun. Makanya saya rasa ini juga akan panjang, tidak akan berhenti bisa saja betul. Oke. Apalagi ada satu nama politisi besar juga yang dilibatkan, Pak Haritanu kalau tidak salah, mulai dilibatkan juga dalam kasus isu ini. Terakhir, Mas Umam, apa persiapan selanjutnya? Kalau kita bicara 2 alat bukti nanti harus cukup, kan kita tidak mau nantinya pasti Partai Demokrat tidak mau ini akan ditolak gitu ya, ketika dilaporkan nanti ke polisian dan bisa maju ke pengadilan di SP3 gitu. Apa langkah yang akan dipersiapkan oleh Partai Demokrat? Kita tidak ada persiapan khusus, Mbak. Konteks ini proses berjalan sesuai dengan fase-fase atau step-step yang sudah disampaikan. Adapun kemudian nanti data, fakta, bukti tentu akan mengikuti. Soal bagaimana kemudian nanti follow up-nya itu soal lain, karena itu berada di luar basis koordinasi kita. Maka dalam konteks ini ruang tabayun sudah dibuka. Kemudian kalau misal prosesnya selanjutnya tidak terpenuhi, tentu akan ada follow up selanjutnya. Tapi kalau misal kemudian bagaimana tindak lanjut pasca itu, tentu bukan di ranah kita, tetapi di ranah aparat penegak hukum. Baik, Mas Ahmad Khoirul Umam dan Arifi Caniago, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu. NTV Prime masih akan kembali dengan berita lainnya, pemirsa tetaplah bersama kami.